Hai teman-teman Aset Hub, selamat datang di podcast Aset Hub bareng aku Amelia Marda. Nah, kali ini temanya seru banget nih, yaitu From Ojek Revolution to Property Revolution. Nah, kira-kira tema fenomenal ini akan ngebahas apa ya? Dari awal kan udah kelihatan nih. Tapi tunggu, kita flashback dulu. Untuk Ojek itu sendiri atau Gojek itu kan didirikan pada tahun 2010, ya kan? Dan itu sebagai call center. Nah, tahun 2015-nya baru tuh aplikasi Gojek diluncurkan dan dari situ booming. Orang tuh sampai bingung, ini bener gak sih mau pesan ojek lewat aplikasi? Emang bisa ya? Emang gak ribet ya? Tapi sekarang ojek itu udah jadi kebutuhan. Nah, tapi sebelum jauh ke sana, aku bakal ngobrol-ngobrol bareng nih. Di sini ada rame banget tuh. Ada Pak Frans sama Bu Vera selaku inisiator dari Aset Hub dan juga direktur dari PT Agen Properti Indonesia. Pak Frans, Bu Vera, gimana? Apakah udah excited ngebahas tentang revolution property atau property revolution? Yes, pasti dong. Harus semangat terus biar teman-teman juga semangat. Oke, harus semangat ya. Bu Vera udah ready belum nih? Kira-kira? Ready. Ready banget pokoknya ya. Tapi sebelum itu pertanyaannya nih ya Pak, atau Bu Vera nih sendiri. Kira-kira apakah emang Gojek itu ngebuat perubahan yang sangat besar untuk kita semua? Oke, saya coba sharing ya dari pengalaman saya. Oke. Jadi saya lupa persisnya kapan, apa 2015 atau sebelum itu. Tapi saya ingat banget pengalaman saya pertama kali mengetahui tentang yang namanya aplikasi ojek online ya. Saat itu Gojek lah gitu. Oke. Dulu tuh belum ada tuh yang namanya di jalan ya. Orang-orang dulu kan ojek pangkalan ya. Iya. Waktu itu udah ada Taman Anggrek, udah ada Central Park lah. Persisnya saya agak lupa tahunnya ya. Cuman pertama kali saya ingat waktu saya ke mall, kalau nggak salah Central Park lagi itu ketemu orang untuk bisnis gitu ya, kerjaan. Kalau nggak salah ada satu driver yang lagi kalau nggak salah kayak ngirim sesuatu ya atau gosen atau apa saya lupa waktu itu saya juga belum punya aplikasinya sih ya. Dan waktu itu agak aneh ya, wih ini apa nih baru nih gitu ya. Oke. Kok bisa istilahnya kalau kita mau ngirim barang kok bisa minta jasanya dia. Kalau ojek pangkalan kan nggak gitu ya kan. Iya. Nah waktu itu saya mikir wah keren juga nih ya. Tapi belum punya aplikasinya kan. Dan sekarang ternyata kan udah ada di mana-mana. Kayaknya jalanan itu kalau nggak ada warna hijau tuh kayaknya Aneh gitu ya? aneh gitu ya. Dan saya udah pakai aplikasi ini cukup lama gitu ya. Maksudnya buat saya pribadi impactnya cukup terasa ya ketika memang kita mau cepat buat kemana gitu ya naiknya motor ya kan. Kalau mobil kadang-kadang juga lama macet lah apa segala macem. Terus kadang-kadang butuh malam-malam nih butuh cari makanan ya mau minta tolong siapa kan. Iya. Nah ternyata ada aplikasi kayak gitu kan. Yang menurut saya sih dari pengalaman saya pribadi ini satu contoh yang aplikasi yang menarik menurut saya yang punya dampak positif bukan cuman ke saya tapi saya yakin banyak juga yang pakai ya dari sisi user juga mungkin dari sisi driver dan sebagainya kalau nanti kita bahas lebih lanjut gitu. Tapi emang kalau misalnya ngomongin tentang tahun lalu gitu kan yang emang kelihatannya aneh banget, ojek yang nggak pakai aplikasi tiba-tiba pakai aplikasi terus lama-lama di tahun 2025 ini justru jadi kebutuhan yang emang bahkan dipercaya mau kirim barang misalnya mau nggak sempat ngantar anak sekolah atau segala macam udah jadi kebutuhan utama ya kan Pak. Berarti kesimpulannya itu bisa memecahkan masalah untuk kita semua, membantu kita semua. Tapi kalau misalkan nih balik lagi nih aku mau tanya sama Bu Vera nih ya, yang udah lama jadi agen properti ya kan atau udah lama berkecimpung di dunia properti. Tapi kalau dari sisi properti ya kan, masalahnya apa nih kira-kira Bu? Kalau misalnya kita kan lihat dari Gojek kan lu masalahnya emang akhirnya Gojek bisa update lah ya, upgrade lah istilahnya. Tapi kalau dari sisi properti permasalahan yang terjadi itu apa sekarang? Iya, sebenarnya permasalahan di properti banyak ya, Oke. banyak banget gitu. Mungkin kita rangkum beberapa aja gitu. Salah satu masalah di agent properti itu, apalagi agent baru, itu listingan. Oke, Gitu. listing. Listingan itu ibaratnya apa yang kita jual. Jadi kita harus cari properti yang yang ownernya mau jual lah, kan ownernya atau developernya mau jual. Tapi kan
untuk mendapatkan satu unit listingan aja itu butuh effort kan, apalagi baru kan. Iya. Kita mau cari di mana gitu loh. Kan nggak mungkin tiba-tiba saya kontak Amel gitu kan, tanya Amel ada rumah mau dijual nggak mungkin kan Oh, itu. hah, gimana Bu? Iya kan, berarti kan kita harus punya database-nya dulu, Iya, iya. harus punya kenalannya dulu yang mau jual properti, dan setelah dapat ngapain nih gitu. Iya, Nah setelah dapat kan kita harus foto, harus, kalau zaman saya 2013 tuh pasang spanduk, Oke. terus iklan di portal, dan yang Amel mungkin dan teman-teman yang lain juga tahu ya, semua pembeli itu maunya murah, Oke. bener gak? Tapi kualitasnya bagus. Iya, nah Oke. di properti juga begitu gitu. Investor mau itu beli untuk dihuni atau Iya. memang rencana mau dibeli untuk dijual kembali pun pengen cari yang paling murah. Kalau kita baru jadi agent properti, kita kan nggak tahu ya harga pasarannya berapa, ini murah atau enggak gitu. Iya. Itu salah satunya sih. Oke, berarti nah itu kan permasalahan yang ada di properti, Iya. ya kan? Yang dulunya ibu harus cari listingan, terus juga setelah dapat listing ini kita mau jual kemana, ya Iya. kan? Pokoknya harus desain satu-satu. Kira-kira untuk keluar dari permasalahan tersebut, nah ini kan temanya property revolution. Iya. Nah itu gimana caranya? Iya. Jadi setelah melewati kurang lebih 10 tahun lebih lah ya di dunia agent properti, terutama saya pribadi, saya melihat, jadi dulu di kantor agent properti saya yang lama gitu ya, banyak teman-teman saya yang kalau kita tuh selalu bilang 90-10. Jadi kalau 10 orang yang masuk, 1 doang yang bertahan. Oke. Iya, karena di properti kan nggak ada gaji ya, nggak ada gaji Pokok. Iya, sama kayak Gojek lah. Kalau misalnya kita dapat orderan banyak, kita dapat banyak. Tapi kalau Iya. kita nggak kerja ya nggak dapat gitu kan. Iya. Nah di properti juga begitu. Jadi biasanya agen-agen itu tidak bertahan lebih dari 6 bulan karena di dalam melisting aja itu udah satu kesulitan tersendiri. Itu PR banget ya Bu. PR banget. Setelah listing kan kita harus menjual kan. Nah terus kita harus jual ke siapa? Nah oke, kita iklan di portal iklan. Kan semua orang juga iklan di portal iklan. Iya. Iya kan, kita harus bersaing lagi di sana. Iya. Nah, kemudian setelah mendapatkan calon pembeli ya, berarti kita kan berhasil mengajak si calon pembeli ini untuk survei. Kita Oke. juga harus bisa menjelaskan tentang lokasinya, tentang nilai jualnya, tentang oh ini dekat tol segala macam. Nah, sedangkan kita baru jadi agent properti. Iya. Ya kan, belum lagi nanti ada yang mau lihat hong shui, feng shui, ya kan, arah angin, arah pintu, ya kan, jumlah anak tangga, ya kan. Waduh, rinci Jadi sekali ya. agent properti tuh banyak hal yang harus kita pelajari gitu loh. Oke. Ya kan, itu salah satu yang membuat dunia per agent propertian ini tidak sepopuler profesi lain Oke, oke. gitu. Nah, terus kemudian setelah perjalanan 10 tahun lebih sama Pak Fran, akhirnya kita melihat bahwa sebenarnya dunia industri ini besar gitu ya. Cuman kita harus bangun jembatannya ya Pak Fran ya, gitu. Oke. Nah, akhirnya Pak Fran karena memang sudah pengalaman juga di IT ya Pak Fran ya. Ya lulusan IT, cuman terjunnya di marketing dan bisnis ya. Oke. Iya, gitu. Berarti dari cerita yang tadi Ibu ceritain gitu kan, itu salah satu permasalahan yang sangat-sangat berat yang harus dilalui sama marketing, Iya. ya kan? Itu dari sisi marketing. Mungkin juga dari sisi investor juga, ini gimana ya cara dapetin listingannya, dapetin agen yang memang terpercaya, kayak gitu kan Pak. Kira-kira Iya, iya. atau Bu Verlo, Pak Frans bisa jelaskan nggak? Ya jadi memang balik lagi ya, kalau kita melihat dari teman-teman yang menggunakan aplikasi Gojek, ada driver maupun user gitu ya. Saya yakin di awal-awal itu semuanya berangkat dari di atas kertas kan. Pendirinya pasti melihat ada suatu kebutuhan, ada suatu nilai yang mau diangkat sama dia, nih kayaknya bisa nih gitu ya kan, untuk Oke. menghubungkan pihak-pihak ya kan yang sebenarnya saling membutuhkan. Nah di properti juga sama, belum ada yang bisa membawa ini menjadi sesuatu yang menjadi lebih mudah, yang bisa diterima oleh masyarakat luas dari role-role tadi. Tadi udah marketing, ya Oke. kan. Nah juga dari sisi investor atau buyer, nggak gampang. Kalau saya memang udah pernah transaksi atau investasi di saham, Oke. reksadana, Oke, ya oke. kan, obligasi, cryptocurrency juga, semuanya itu by aplikasi. Iya lagi. Tapi kalau properti, waduh, apa aplikasinya nggak ada, ya kan? Iya. Mungkin ada, tapi
nggak yang kayak instrumen investasi yang lain gitu loh. Yang membuat kita tuh menjadi lebih mudah ketika saya lagi cari hunian nih, saya lagi cari hunian atau properti yang bisa ada nilai investasinya. Maksudnya yang punya nilai gitu loh, ya kan? Ya kita cuma taunya properti itu ya primary, ya secondary, ya mungkin juga lelang dan CC tahu aja. Tapi buat nyarinya, pertama ya udah pasti saya harus tahu siapa yang jual. Saya kan nggak kenal sama ownernya. Iya. Ya kan? Masa saya harus keliling? Tiap kali mau cari properti mah harus keliling. Waduh, buang waktu. Iya. Ya kan? Saya juga nggak kenal sama marketingnya. Nah itu yang Asset Hub mau jawab sebenarnya. Oke. Jadi Asset Hub ini adalah jawaban dari masalah-masalah marketing properti ataupun investor properti untuk mempermudah. Betul. Untuk marketing listingan udah ada, semua udah disediain, bahkan ini ada investasi tentang CC, lelang, dan untuk investor itu sendiri juga gampang jadinya ya. Tinggal download aplikasi Asset Hub, terus kita bisa buka-buka kira-kira mau investasi di listingan yang mana gitu Pak. Iya, karena yang mungkin juga teman-teman audiens perlu tahu lah ya, aplikasi Asset Hub ini dibangun oleh praktisi. Oke. Praktisi yang pernah jadi marketing begitu lama, praktisi yang udah biasa investasi saham, ya tadi saya udah cerita ya. Maksudnya kita bukan pihak ketiga yang, ya saya nggak bilang aplikasi lain yang mungkin mencoba membangun jembatan sistem untuk mempermudah itu nggak bagus, bukan. Tetapi ya kita adalah orang lapangan yang ngebangun aplikasi ini, sehingga saya sih yakin banget nilainya akan sampai ke teman-teman nih. Saat ini sudah dinikmati oleh segelintir orang karena kita baru 1 bulan rilis ya. Itu keren banget ya, udah banyak yang download. Berapa Bu kemarin yang download terakhir? 4 ribuan sih. 4.000 download. Wah itu udah termasuk, wah mantul banget ya. Belum ada 1 bulan sih. Belum ada 1 bulan. 1 Iya. bulan ini berarti harus lebih banyak ya Pak ya? Ya pasti kita punya target jutaan sih yang akan downloadnya. Dan ini sebenarnya kita akan terus develop ya. Maksudnya gini, sebuah aplikasi itu sama seperti anak kecil yang terus bertumbuh dan berkembang. Iya. Kalau kemarin yang download 3 minggu yang lalu ketemu dengan sekarang, wih ini ada fitur baru, wih ini ada fitur baru, gitu. Kenapa bisa ada fitur-fitur baru itu? Balik lagi, karena kita orang yang mempraktekkan kebutuhan itu. Dan poinnya ya kita tahu lah investor ini bagaimana, buyer ini bagaimana, marketing ini bagaimana. Nah kita mau kebutuhan mereka itu terjawab di situ, sama seperti balik lagi Gojek nih. Oke. Semangatnya di situ gitu. Oke, berarti kan tadi Pak Frans bilang aplikasi ini tuh muncul karena memang adanya, dulu kan mungkin Pak Frans juga marketing kan. Yeah. Terus juga, ini kok marketing kok kayaknya susah banget ya untuk nyari listingan, untuk kayak gini, bahkan untuk investor juga, dari sisi investor juga susah banget nyari agen properti yang terpercaya segala macam. Nah, akhirnya kepikiran untuk nyiptain atau rilis aplikasi Asset Hub ini yang bisa ngebantu kita semua untuk lebih mudah. Terutama para Gen Z kali ya Pak ya, yang mau investasi mulai dari maksudnya 50 juta itu bisa atau gimana Pak? Ya pasti Gen Z, milenial, baby boomers yang mungkin masih aktif itu akan relate lah dengan aplikasi ini ya. Sekarang zamannya aplikasi gitu. Iya. Nah cuman memang ya balik lagi nih, kalau saya belajar dari Gojek gitu ya, saya yakin deh pendirinya juga nggak akan tahu saat itu bahwa gelombangnya akan sebesar ini, mungkin ya. Iya. Kita tahu sekarang teman-teman di driver, ya kan, banyak yang ikut demonstrasi kemarin gitu kan. Ini udah kayak jadi partai nggak sih gitu kan, iya kan? Jadi komunitas, Iya. jadi apa tuh istilahnya, mereka ada istilah kopdar lah apa segala macem ya kan. Yang ternyata impactnya sebegitu luas hanya karena apa? Aplikasi, lepas daripada kontroversinya. Tapi saya melihat banyak story di sana, story dari teman-teman driver gitu ya, yang berjuang, yang katanya malam-malam tidur di nggak tahu di mana lah gitu ya, karena mereka berjuang banget gitu. Ya meskipun memang pasti ada yang dalam tanda kutip lebih sukses daripada yang lain gitu ya. Tapi paling tidak impactnya ini udah kemana-mana. Sampai akhirnya dari Gojek jadi konten kreator juga sambilan kayak di Bali gitu ya. Jadi ini ternyata menjadi bola liar tanda kutip yang impactnya tuh kemana-mana tapi positif. Iya.
gitu. Dan menurut saya itu nilai-nilai positif yang kita juga mesti lihat dari aplikasi pendahulu ya, yaitu Gojek ya. Nggak tahu kalau Bu Vera mungkin ngelihatnya gimana dari sisi ini marketing mungkin atau apa? Iya, karena memang saya dari tahun 2013 di properti ya, jadi memang concernnya itu di marketing gitu. Iya. Karena gini, ketika kita pertama kali masuk agent properti, kita pasti kesulitan mendapatkan listingan properti yang mau dijual apa nih gitu. Setelah kita dapatkan, pasti kesulitan berikutnya adalah ini bagaimana cara menilai dan memberikan masukan kepada pemilik, karena pemilik kan pasti mau jualnya setinggi mungkin. Iya. Iya kan? Nah, untuk bisa supaya properti ini bisa terjual, marketing atau agent properti itu harus melakukan banyak tahapan, Oke. ya kan? Nah, supaya ini bisa menjadi satu wadah di mana marketing itu kalau udah punya skill marketing dia tinggal jualan aja. Karena di Asset Hub ini kan kita sudah sediakan listingan se-Indonesia. Walaupun memang progresnya masih mungkin ada daerah-daerah yang listingannya lebih sedikit, misalnya Jabodetabek lebih banyak gitu ya. Tapi terakhir saya lihat mungkin sekitar 1.500-an lah listingan yang ada di sana. Siap jual, sudah pasti cocok buat investasi, ada analisanya, harga pasarannya itu semua udah ada. Jadi marketing tinggal jualan gitu. Karena dulu kita mau iklan di iklan portal gitu ya. Contoh kan kita banyak tuh iklan portal yang udah tutup kayak rumah.com gitu ya. Itu pun kita harus bersaing lagi dengan marketing yang lain. Karena kan semua agent properti punya harapan yang sama, listingannya terjual. Berarti harus dilakukan iklan. Nah, sedangkan satu unit aja itu bisa dipegang lebih dari satu marketing. Iklan saya sama iklan marketing lain tuh bisa sama. Bisa ketimpa ya Bu? Bisa ketimpa gitu. Bener. Nah, kalau di sini kantor menyediakan listingan, semua listingan itu bisa dijual oleh marketing di berbagai wilayah. Gitu. Jadi marketing fokus untuk upgrade skill, jualan aja. Karena selain listingan ya, setelah penjualan pun sudah ada timnya yang ngurus. Oke. Jadi tinggal terima beres ya Bu ya? Terima beres. Berarti ini aplikasi Asset Hub ini emang udah jadi jalan keluar untuk teman-teman marketing ataupun untuk investor yang emang dulunya struggle banget nih perkara nyari listingan aja udah capek duluan gitu ya. Ya kan Bu? Berarti di aplikasi Asset Hub ini lengkap nih. Ada investasi CSI, lelang, terus juga listingan secondary juga ada Bu berarti atau gimana? Iya ada, tapi kita memang belum banyak ya kalau secondary. Ini memang karena kita dasar untuk bangunnya kan karena udah fokus ke CSI dan lelang. Pak Fran juga udah bangun developer CSI dan lelang ini dari tahun 2019. Kita lebih banyak listingannya memang ke sana, ke arah investasi. Nah, cuman mungkin teman-teman marketing di luar sana yang pengen coba nih ya masuk ke agent properti. Satu hal yang mungkin di tempat lain belum ada ya, listingan yang tersedia itu 1.500 lebih dan akan upgrade setiap hari. Itu ditambah karena Asset Hub ini untuk user, untuk investor. Nah, investor yang download atau yang join di Asset Hub itu kan dia butuh marketing untuk penjelasan lebih lanjut. Nah, jadi marketing yang join di sini itu bukan cuma listingan yang disediain, tapi juga investornya juga yang masuk join itu perlu marketing kan untuk bantuin jelasin, temanin survei dan lain-lain gitu. Jadi investornya sudah ada, listingannya sudah ada, ya tinggal marketing closingin gitu. Wah, ini marketing 2025. Mohon maaf ya, harus melek nih di sini nih, di aplikasi Asset Hub karena gampang banget. Tinggal jualan, tawarin ke investor, udah deh, ya kan? Closing atau enggak tuh? Iya, soalnya di agent property kan ada 3 tahap yang harus kita lewatin untuk dapetin komisi. Ya pertama kan? Listing. Iya kan? Udah skip dong. Karena udah disediain kan. Di Asset Hub udah ada listingannya gitu. Dan 1.500. Dan tiap minggu tuh bertambah loh gitu. Jadi enggak ada alasan aduh saya tinggalnya di Bekasi, enggak. Di Bekasi bisa jual di Jawa kok. Di Bekasi bisa jual di Jakarta karena listingannya ada gitu kan. Sekarang kita mau survei listingan itu udah gampang. Iya kan, bisa lewat Google Map, bisa lewat banyak aplikasi yang mendukung, bisa memproyeksikan apa sih daerahnya, plus minusnya, jaraknya, itu udah gampang banget. Listingan, udah skip, iya kan? Udah tutup mata. Ya kan 1.500, mau tiap hari jualan juga ada. Ya kan? Update terus juga itu ya? Update terus, nah itu pertama. Kedua, investor
investor udah disupport juga dari kantor. Karena yang download aplikasi Asset Hub ini kan targetnya kan mau investasi, mau beli. Iya, betul. Nah, waktu investor ini mengeklik hubungin saya misalnya, kan butuh marketing dong Iya. untuk ngejelasin lokasinya, nemanin survei, terus presentasi tentang apa itu CC lelang, betul Iya. nggak? Nah, masuk lagi ke marketing. Nah, Iya. marketing tuh tinggal nambahin investor yang sudah ada kenalannya untuk download Asset Hub, ya kan? Kalau nih investornya beli, Oke. jadi langsung ke marketing tersebut, Iya. ya kan? Nah, itu terus ya udah tinggal jualan. Jadi 3 step, kita cuma 1 step aja udah cukup. The best banget ini Iya. aplikasi Asset Hub ya, mempermudahkan marketing dan juga investor ya Bu Iya. ya berarti ya Bu. Dan ya? satu lagi apa, apa nih ini apa nih? Di agent property itu ada yang namanya komisi listing, ada yang komisi selling, ada yang komisi kobrok. Itu apa lagi tuh Bu? Iya, jadi Tolong Bu, kalau tolong kalau saya jelaskan. punya listingan, Oke. terus Amel yang jual, berarti komisinya bagi 2. Oke. Karena ada yang listing, ada yang selling. Oke. Iya kan? Nah, kalau saya listing sendiri, saya jual sendiri, berarti komisi full buat saya dong. Iya. Iya kan? Nah, kalau di sini full komisi buat kamu yang listing selling. Karena listingannya udah ada, Listingan tinggal udah selling. tinggal jual. Nih, listingan udah ada tinggal jual aja, komisinya dikasih full seperti listing selling. Best. Aplaus dulu dong, aplaus Gitu, dulu. ya kan? Di mana lagi, guys? Iya. Di mana lagi selain Asset Hub gitu kan. Sama sebenarnya yang mungkin juga perlu ditambahkan adalah tentang referral ya. Ini Oh, itu apa tuh Pak? ini sistem yang menarik dari Asset Hub ya. Iya. Oke. Karena kita menempatkan buyer atau investor bukan hanya sebagai pembeli, tetapi sebagai kepanjangan tangan daripada sistem ini juga. Nah, Untuk maksudnya gimana tuh? ketika kan misalkan saya investor atau buyer, saya lagi cari rumah, mungkin buat hunian, buat investasi gitu ya. Tapi kan saya pasti punya temen dong, Iya. punya saudara, punya tetangga yang juga mungkin dalam circle-nya saya nih suka investasi misalkan. Oke. Nah biasanya kalau kita ngikutin suatu investasi, kadang-kadang kita sering cerita nih, gue baru beli saham nih, baru beli kripto nih segala macam gitu ya. Nah cuman dapatnya apa dari cerita gitu? Mungkin nggak dapat apa-apa kan? Oke. Nah kalau ini kita ada sistem yang namanya referral code supaya kalau saya bisa kasih tahu teman saya nih, yaudah kalau mau cari properti, mau investasi, lelang, CC, nih lewat Asset apa aja. Jangan lupa ya, nih ID referral saya nih kamu daftarin. Oke, Nah kalau oke. dia belanja, saya bisa dapat komisi juga. Oh, jadi investor juga bakal dapat komisi. Iya betul. Wow, the Keren best, banget the best banget. Jadi bukan marketing aja, Iya. ya, yang Betul. dapat komisi full, tapi sebagai buyer atau investor dapat komisi juga ketika kita maksudnya bawa temen untuk investasi. Betul. Nggak cuma sekali loh. Kalau misalkan tahun Oke. depan dia belanja lagi, dapat lagi. Wow, uangnya Jadi, tetap diputer Betul, dapat. betul. Ini Oke, memaksimalkan oke. profit ya. Dan makanya saya ngebayangin nih, kalau misalkan sekarang kita baru 1 bulan 4.000 user gitu ya, dan nanti ke depan akan terus bertambah. Ini akan muncul cerita-cerita yang nggak kalah sama driver Gojek. Pasti Oke, dari sisi investor, dari sisi marketing ya kan. Seorang ibu rumah tangga yang kemudian bagaimana saya bisa maksimalin waktu saya untuk bisa dapat profit, sedangkan kalau misalkan saya buka usaha mungkin harus ini itulah segala macam. Atau mungkin saya seorang mahasiswa yang udah skripsi, yang lagi skripsi lalu mau coba ya kan. Pilihannya ada banyak sih, mau ikut multi level bisa, mau ikut asuransi bisa ya kan, atau ikut Prop to Go API juga bisa. Iya, balik dengan lagi. sistem Asset Hub-nya ya kan. Ini akan jadi the next big thing after 20 and 15. Weh, setelah 10 tahun berlalu, 10 tahun yang datang ini adalah Property Revolution Asset Hub. Yes. Pasti. Best. Pasti. Memang itu semangatnya gitu loh. Kita pengen memberikan dampak positif ya kan. Dan balik lagi kita ini praktisi. Kita bukan bikin sesuatu dari teori. Ya. Kita bikin sesuatu dari kebutuhan. Saya yakin kalau teman-teman yang nonton gitu ya. Nanti juga boleh share di komen gimana pengalamannya ketika jadi marketing properti itu harus selling, harus listing. Iya. Ya kan. Lalu ketika jadi pembeli properti nggak kenal agent mungkin susah juga dihubunginya gitu ya kan. Aja nih gak tahu kemana ya? Oh iya. Ya kan? Gimana Bu? Mungkin saya mau tambahin sedikit Boleh, pengalaman boleh. ya. Jadi ketika saya awal-awal jadi agent properti, kan basic lah ya. Iya. Namanya baru masuk ke dunia itu, jadi kita kan nggak tahu apa-apa gitu kan. Nah, di awal-awal tuh banyak kendala, malah setelah
transaksi Pak Fran gitu loh. Oke. Jadi Oke. kita punya apa namanya, punya sistem agent property kan. Agent property itu ngurusin dari listing, selling sampai selesai kan. Iya. Harus cari notarisnya, harus cek ada tunggakan air enggak, tunggakan PBB segala macam lah, tetek bengek gitu. Nah, itu Oke. kita harus ngurusin semua gitu supaya selesai baru kita bisa dapatkan komisi. Nah, di awal-awal kan kita nggak ada yang nemenin. Nggak Iya. tahu kita harus kemana gitu loh. Tangan kosong banget Tangan ya. kosong banget kan. Terus kayak misalnya ngecek tunggakan listrik tuh di mana, tunggakan air di mana, IPL dan lainnya segala macam. Nah, di Prop Tugu Api marketing itu fokusnya ya jualan aja. Jadi kalau Oke. sudah closing itu ada timnya lagi. Jadi Oke. after sale itu ada timnya. Jadi marketing nggak perlu ngurusin, dia nggak perlu tahu proses. Oh ternyata ada tunggakan PBB, balik namanya ke BPN berapa lama, udah nggak perlu. Oke, lepas Gitu. tangan. Lepas Cukup tangan, selling aja. cukup selling aja gitu loh. Ini marketing 2025 kayaknya harus melihat dan melek ini ya guys ya. Harus banget melihat dan melek ini ya, Iya. aplikasi Asset Hub dan Prop Tugu Api yang jelas Iya, yang iya, punya iya. ya Pak ya. Karena sekali lagi yang memang perlu ditekankan adalah sangat disayangkan kalau properti ini tidak mengalami suatu revolusi sistem ya. Ini industri yang sangat besar, Ya. berdampak sangat luas pada perekonomian, masyarakat, negara gitu ya. Tapi kalau penanganannya, tata kelolanya hanya seperti itu aja, ini nggak bisa mengalami pertumbuhan eksponensial yang bisa berdampak positif buat banyak orang. Nah, kami sebagai praktisi sebenarnya cukup dalam tanda kutip cukup jengah juga gitu ya. Ini harus ada sesuatu nih perubahan nih yang bisa breakthrough sehingga orang-orang menjadi bergairah, lebih bergairah lagi untuk menjadi marketing, untuk menjadi investor, untuk Iya. menjadi buyer dan dengan senang hati mereka akan berbagi platform kepada yang lain. Yuk ikut ini segala macam. Iya kan? Karena apa? Ya mereka menjadi bagian daripada ekosistem itu. Oke, Ya oke. kan, yang akan bertumbuh bersama dengan kita melalui Asset Hub ini gitu. Berarti dari Bu Vera dan Pak Frans kira-kira ngelihatnya nih, dampaknya sebegitu besar kah si Asset Hub ini untuk kedepannya atau gimana, seperti Gojek atau gimana Pak? Pasti. Saya melihat balik lagi ya, kalau kita berkaca dengan Gojek yang terjadi peledakan eksponensial dari 2015 ke 2025 ya kurang lebih 10 tahun gitu ya. Yang sekarang semuanya serba hijau. Kalau kita ke kota besar di Indonesia ada tuh ya mungkin Iya. kecuali daerah-daerah yang benar-benar pelosok mungkin belum ada gitu ya. Tapi kalau itu kota besar, metropolitan, megapolitan pasti ada. Karena apa? Karena ada kebutuhan. Iya. Nah sekarang kalau kita balikin ke properti, kebutuhan di kota-kota besar ada. Cari hunian, Ya. cari investasi properti, ya kan? Dan kebutuhan akan marketing. Artinya marketing ini butuh. Iya. Seseorang kan mau jadi marketing dia mau mendapatkan penghasilan ekstra, ya kan? Sebuah sistem yang bisa menopang produktivitas mereka, tentu itu menjadi kebutuhan, ya kan? Listing disediakan, tinggal selling, sistem disediakan, mudah sekali. Yang penting dia mau belajar tentunya ya. Iya, balik lagi ya ke orang masing-masing. Bahkan dari sisi investor juga tadi Bu Vera dan Pak Frans juga bilang dapat cuannya juga. Iya, siapa yang nggak mau investor? Dapat Iya. cuannya Ngomong-ngomong juga. kemarin kita udah ada beberapa VIP member masuk sih ya. VIP member masuk tuh gimana nih Iya, Pak? iya. Maksudnya VIP member Iya, nih? artinya kan mereka kan mau masuk lebih dalam ke Asset Hub ini, bukan cuman jadi member biasa gitu kan. Ya artinya ini menunjukkan Oke. adopsi dari aplikasi ini real, bukan cuman soal 4.000 user, Oke. tapi mereka masuk lebih dalam lagi gitu loh. Karena melihat ini, wah ini sesuatu yang berbeda, ini sesuatu yang baru. Dan saya yakin dalam 12 bulan ke depan, wah ini meledak Wih. luar biasa ini. Wih, ini jadi udah the next Ojek Revolution ya. Iya, property revolution. Iya, jadi property revolution. Iya. Ya, oke. Oke. Nah, berarti apakah kita harus install sekarang sebagai Gen Z atau generasi millennials, baby boomers? Tapi itu oke, ini kita mundur sedikit ya, Pak. Relevan gak sih untuk selain teman-teman Gen Z untuk Iya, generasi iya, iya. millennials atau baby boomers itu sendiri? Iya, iya. Masih Jadi oke gak nih? masih. Jadi buat teman-teman ya, nggak cuman Gen Z ya. Gen Z kan Amel Gen Z, saya generasi milenial gitu ya. Bu Vera juga generasi millennials. Kita membutuhkan, teman-teman butuh install ini sekarang. Ini bukan cuma kita bicara iklan ya, tapi pertanyaannya adalah kenapa saya harus install sekarang nih? Iya. Peluang, momentum, ya kan? Oke. Baru 4.000 user. Ingat di sini ada referral code. Kalau teman-teman join sekarang, teman-teman punya potensi yang akan mengalami nilai positif dari peledakan pertumbuhan
user itu tadi. Ketika teman-teman kasih tahu teman tetangganya, ya kan mereka belum tahu, ya mereka join sama teman-teman nanti. Ini kan peluang, Iya. ya kan? Ingat sekali mereka join, ya kan? Selama teman-teman install aplikasi itu dan teman yang kita ajak juga install aplikasi itu, ketika terjadi ada pembelanjaan properti, tinggal ngitung aja tuh. Ih, ini ya kalau misalnya aku bisa jadi investor juga ya, marketing juga. Wah, ini Bisa, betul. keren banget ya. Maksudnya jelas gitu loh. Dari latar belakangnya jelas, kantornya Prop Tugo, semua udah tertata dengan rapi gitu ya Pak ya. Iya. Wah, keren banget nih teman-teman Asset Hub. Tolong nih kalau misalnya emang ngerasa ini peluang ya kan yang bagus untuk teman-teman Gen Z maupun generasi millennials ataupun baby boomers juga. Kalau ada peluang kenapa nggak langsung dilahap gitu ya Pak istilahnya gitu. Jadi coba aja download dulu. Kalau misalnya masih skeptis bisa download, lihat-lihat dulu kira-kira emang seberpeluang apa sih investasi CSI, investasi lelang yang tadi udah dijelasin Bu Vera ataupun Pak Frans itu sendiri ya. Oke, teman-teman nanti kalau misalnya ada yang masih bingung bisa banget, ini kan video ada kolom komentarnya nih ya kan Pak, ya kan Bu. Jadi bisa banget di komen-komen aja, masih yang belum ngerti boleh banget di komen. Nanti kita akan jawab di next episode karena kita episodenya nggak cukup sampai di sini aja ya Pak ya, kita akan betul. terus bikin konten yang emang bisa mengedukasi teman-teman semua yang lagi nonton. Nah kalau gitu kita untuk di episode kali ini terima kasih karena udah selesai ya Pak, udah di penghujung acara. Bu Vera terima kasih banyak, Pak Frans terima kasih banyak udah sangat-sangat ngebagi ilmunya tentang Asset Hub, tentang Property Revolution yang akan booming banget nantinya pasti ya Pak ya. The next big thing after 2015. Woi. Boleh di note pemirsa. Oke, kalau gitu aku Amelia Marda sebagai host pamit undur diri dulu. Terima kasih banyak yang udah nonton. Pokoknya kalau misalnya masih belum ngerti bisa banget di komen-komen. See you guys. Bye-bye.